Untuk mengetahui situasi nonton bareng Piala Uber, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, yang saat ini berada di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di Senayan, Jakarta. Selamat siang, Nanda. Bagaimana situasi di Kemenpora saat ini, Nanda? Selamat siang Gita, kalau bisa terlihat untuk saat ini sebenarnya situasinya sudah lebih sepi dari beberapa waktu sebelumnya, tepatnya ketika pertandingan ini berjalan. Artinya seusai pertandingan Uber Cup, yakni kita tahu juga tadi hasilnya bahwa Indonesia harus menelan kekalahan atau pil pahit di sini, yakni dengan skor 3-0 atas tuan rumah. Dan dari melihat dari situasi di saat ini memang masih ada beberapa supporter ataupun penonton yang masih memilih untuk tetap bertahan sampai dengan ke titik akhir, artinya sampai dengan para pemain ini naik ke podium. Nah, kalau melihat dari euforia para penonton hari ini di Kemenpora, situasi nonton bareng pertandingan di Uber Cup khususnya sangat meriah sekali Gita. Bahkan kalau kami melihat dari tadi pagi sampai dengan siang hari, para penonton ini masih memenuhi ruangan untuk memperhatikan dan juga mendukung timnas Indonesia di Uber Cup. Salah satunya sudah bersama dengan saya, ini adalah supporter dan juga penonton dari Uber Cup sendiri yang sudah setia sejak pagi sampai dengan siang hari ini. Luar biasa sekali kalau tadi saya melihat ini semangatnya. Sudah bersama dengan saya Mbak Patricia. Selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak. Oke, Mbak Patricia dari mana nih Mbak? Saya dari Tangerang. Dari Tangerang, sama teman-teman ke sini? Sama teman satu. Oke, Mbak Patricia, tadi kan saya menotis Mbak ini begitu semangat sekali mendukung timnas Indonesia ya hari ini. Kalau secara keseluruhan melihat permainan di Uber Cup ini seperti apa Mbak? Untuk tim Indonesia sudah bagus banget Mbak, nggak bisa kita pungkiri bahwa mereka perjuangannya luar biasa. Ada yang sampai jatuh, ada yang wah luar biasa sih. Apalagi yang terakhir Esther luar biasa juga ya, apalagi 18 tahun tapi sudah perjuangannya sampai rubber set itu dan tidak jauh ya skornya. Malah set yang pertama si Esther tuh mengunggul jauh. Jadi memang nggak bisa kita pungkiri mereka perjuangannya sampai titik darah penghabisan dan luar biasa buat saya sih. Oke, tadi agak deg-degan juga ya pas bagian Esther ya. Oke, tapi kalau melihat dari permainan ketiga kategori begitu ya, paling unggul atau paling senang tuh permainan siapa? Semuanya sebenarnya bagus sekali lagi ya, tapi ya terakhir itu Esther luar biasa perjuangannya. Kita juga shock ya, umur 18 tahun tapi skillnya udah sebegitu hebatnya melawan negara China yang juga dari dulu terkenal kuat juga ya di badminton, dan tapi dia bisa mengimbangi bahkan menang di satu set pertama. Luar biasa. Luar biasa ya untuk permainannya ya. Oke, kita tahu Mbak Patricia bahwa sekarang kan Indonesia harus ditaklukkan oleh Cina 3-0 begitu ya, 3-0. Kemudian tanggapan Mbak Patricia sendiri seperti apa? Tanggapan saya ya memang harus bersedih hati, Piala Uber tidak bisa kita bawa pulang ya tahun ini. Tapi masih ada Piala Thomas, terus berdoa, terus mendukung. Jangan sampai suara kita walaupun teriak-teriak hanya di rumah, tapi itu bentuk kita support tim Indonesia untuk di Thomas nanti. Oke, Thomas nih kalau mau tanya Thomas Cup kan nanti sore akan ada lagi, ada nobar juga di Kemenpora. Masih akan lanjut atau bagaimana? Kalau saya antar sore kayaknya ke Tangerang Mbak, sama keluarga di rumah dulu, karena pagi ini harus ada urusan lagi di rumah. Tapi tetap nonton dong di rumah ya nanti ya, untuk Thomas. Harus nonton, terus harus dukung. Pokoknya teriak-teriak masih semangat sampai sore sampai malam kita jabanin. Kalau di Thomas Cup sendiri nanti siapa yang akan ada jagoan kayak atau seperti apa? Ya masih yang paling terkenal kan Abang Ginting ya, dan Abang siapa namanya, ke Jonathan Christie dan lain-lain. Saya jujur sesekali doang lihat yang sisanya, tapi saya yakin skillnya lebih jago daripada abang-abangnya. Gitu. Patricia, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat melakukan aktivitas kembali. Itu tadi Gita, salah satu supporter yang mengaku memang merasakan sedikit kecewa Indonesia tidak bisa memenangkan Uber Cup, namun tidak masalah karena kita masih ada harapan lain tentunya di Thomas Cup yang rencananya juga akan digelar pada sore hari ini pertandingannya, dan akan ada nonton bareng juga. Jadi untuk Anda saudara yang berencana untuk menyaksikan ramai-ramai, euforia ramai-ramai kan lebih
terasa bisa langsung datang ke Kemenpora, yakni nanti ada di Aula Kemenpora yang akan diselenggarakan pada pukul 4 sore nanti. Sementara demikian kita kembali ke studio. Nanda, tadi kan Patricia mengaku kecewa ya karena kita tidak jadi mendapatkan atau meraih Piala Uber 2024. Tapi barangkali Anda sempat berbincang dengan teman-teman yang menonton di sana setelah kekalahan tim Uber Indonesia, bagaimana harapan warga, Nanda? Harapannya tentu Indonesia dapat memenangkan Thomas Cup. Ini setidaknya harapan yang bisa melipur lara melihat dari permainan tadi di Uber Cup. Memang Indonesia masih belum bisa mendapatkan kemenangan, namun ada harapan lain di sini, yakni masih ada Thomas Cup 2024, di mana nanti ada pemain-pemain putra juga andalan Indonesia akan berlaga di sana. Jadi artinya semakin sore tampaknya nanti akan semakin padat oleh para penonton dan juga supporter. Mengingat tadi ada salah satu dan juga tadi saya sempat bertanya ke beberapa para penonton ataupun supporter yang rencananya akan semakin memadati dan mengajak teman-temannya untuk menonton bersama di Kemenpora ini. Artinya ini menjadi harapan besar juga untuk warga di Thomas Cup 2024 nanti. Kita. Terima kasih atas laporan Anda, Nanda Aprilia, langsung dari Gedung Kemenpora Jakarta.